warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Rianti Teresa Arifah, NPM 20160014 dari Program Studi PGSD 2A STKIP PGRI Bandar Lampung. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial dan Budaya pada bab 1 sampai bab 5. Bab 1. Konsep dasar lahirnya pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Sebelumnya kita harus tahu itu latar belakang lahirnya pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah umum yang merupakan hasil gabungan dari mata kuliah ilmu ilmiah dasar atau IAD, ilmu sosial dasar atau ISD, dan ilmu budaya dasar atau IBD. Pendidikan lingkungan sosial teknologi budaya ini merupakan studi atau telaah terhadap masalah-masalah kealaman sosial dan kejiwaan secara signifikan, komparasif, general, interdisipliner, empirik, dan dalam perspektif pendidik untuk alternatif pemecahannya. Sejauh ini para ilmuwan sepakat bahwa semua ilmu lahir dari ilmu filsafat, dari hasil pemikiran manusia yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif. Berupa filsafat lahirlah 3 rumpun ilmu, yaitu 1. Ilmu kealaman, ilmu kealaman atau IIK, 2. Ilmu sosial atau IIS, dan ketiga adalah ilmu budaya atau IIB. Dari ketiga rumpun ini, pendidikan teknologi diwujudkan menjadi 3 mata kuliah umum, yaitu ilmu alamiah dasar IAD, diturunkan dari IIK atau ilmu kealaman, dan kedua ilmu sosial dasar atau ISD diturunkan dari IIS, yaitu ilmu sosial, dan yang ketiga adalah ilmu budaya dasar yang diturunkan dari IEB atau ilmu budaya. Tugas-tugas mata kuliah ini adalah IAD. IAD itu bertugas menawarkan alternatif pemecahan masalah yang timbul dalam lingkup kealaman, misalnya banjir, pencemaran udara, atau lain sebagainya. Dan ISD bertugas menawarkan alternatif pemecahan masalah yang timbul dalam lingkungan sosial, misalnya kriminalitas, kemacetan lalu lintas. Dan yang ketiga adalah IEB, itu bertugas menawarkan alternatif pemecahan masalah yang timbul dalam lingkup kebudayaan, misalnya mentalitas, disiplin, dan lain sebagainya. Pentingnya mata kuliah pendidikan lingkungan sosial budaya teknologi ini secara garis besarnya didukung oleh 2 latar belakang, yaitu yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang dari waktu ke waktu semakin cepat, banyak, dan terspesialisasi. Dan yang kedua yaitu perkembangan masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin kompleks, rumit, dan pelik. Pendidikan lingkungan sosial budaya teknologi berfungsi untuk merekat dan melahirkan kebersamaan dalam hal memecahkan masalah-masalah dalam berbagai disiplin ilmu. Ruang lingkup pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi ini mengkaji permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Maka dalam strategi belajar tidak terlalu menekan pada aspek kognitif, teoretik, dan keterampilan motorik, melainkan lebih menekankan pada aspek konatif atau pembinaan mental nilai dan makna dari kajiannya. Untuk melihat lebih jelas dan lebih dekat pada hakikat pendidikan lingkungan sosial budaya teknologi ini serta ilmu-ilmu apa saja yang menjiwainya, kita perlu memperhatikan yaitu pendidikan, lingkungan, sosial, budaya, dan teknologi. Pengkajian pendidikan lingkungan budaya termasuk ke dalam kajian ilmiah
tetapi berada pada tataran kajian atau studi dan pengetahuan, bukan pada tataran disiplin ilmu. Pengetahuan masih bersifat umum, sedangkan ilmu sudah bersifat khusus. Apalagi untuk disiplin ilmu tertentu, disiplin ilmu itu semakin mengerucut, semakin tajam, semakin mengkhususkan pada objek yang lebih spesial. Pendidikan lingkungan sosial budaya teknologi adalah sebuah kajian atau sebuah studi tentang masalah-masalah lingkungan sosial budaya dan teknologi. Titik pemahamannya tentang kajian dalam konteks pendidikan lingkungan sosial budaya teknologi penting untuk mendudukan di mana letak pendidikan lingkungan sosial budaya teknologi dalam konteks kajian keilmuan. Tujuan pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi adalah contohnya yaitu meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk Tuhan dalam pendekatan diri kepadanya melalui hubungan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk sosial budaya yang tidak terpisah dari alam sekitar. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran lingkungan dalam mengembangkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang dengan lingkungan hidup. Keempat yaitu meningkatkan impact yang dalam menerapkan secara selaras, serasi, dan seimbang dalam lingkungan hidup untuk mempertahankan kelestarian kehidupan umat manusia serta kehidupan pada umumnya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepekaan dalam dan kehidupan terhadap masalah-masalah lingkungan, sosial, budaya, dan teknologi serta bertanggung jawab dalam pemecahan masalah. Pendekatan dan metode pemecahan pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi ini adalah dengan menggunakan 4 pendekatan, yaitu pendekatan interdisipliner, multidisipliner, transdisipliner, dan cross-disipliner. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu atau serumpunan yang relevan secara terpadu. Sedangkan pendekatan multidisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan. Dan yang ketiga yaitu pendekatan transdisipliner. Pendekatan transdisipliner merupakan pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan ilmu yang relatif, dikuasai, dan relevan dengan masalah yang dapat dipecahkan. Dan yang terakhir yaitu pendekatan cross-disipliner. Pendekatan cross-disipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan 2 atau lebih ilmu dalam 2 atau lebih rumpunan ilmu yang relevan. Metode pemecahan itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu metode riset, metode pemecahan masalah, dan metode inquiry. Bab 2. Kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu berarti makhluk yang tidak dapat dibagi-bagi atau dipisahkan antara jiwa dan raga. Kata individu berasal dari kata Latin, yaitu individu, yang artinya tidak terbagi. Maka kata individu merupakan sebutan yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling terkecil dan terbatas. Kedudukan manusia sebagai individu terbagi menjadi 2, yaitu 1. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai person atau perseorangan atau sebagai kebebasan kita. 2. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Manusia didudukan sesuai dengan kodrat, harkat, martabat, hak, dan kewajiban. Manusia sebagai makhluk sosial. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Selain itu, diberikan juga berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu 1. Manusia tunduk pada aturan norma sosial. 2.
Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Dan yang kelima yaitu kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Peranan manusia sebagai makhluk individu dan sosial, yaitu peran manusia sebagai makhluk individu, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Kedua, mengupayakan terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia. Yang ketiga, merealisasikan segenap potensi diri, baik sisi jasmani maupun rohani. Dan yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan dirinya. Dan peranan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai pribadi adalah berhakikat sosial. Kebutuhan akan orang lain dan berinteraksi sosial membentuk kehidupan berkelompok pada manusia. Dalam kehidupannya, manusia membutuhkan norma-norma sosial sebagai patokan dalam bertingkah laku. Norma-norma tersebut adalah baik norma agama, norma moral, norma adat, maupun juga norma hukum. Pengembangan potensi manusia. Ada beberapa pendekatan yang ada pada manusia, yaitu ada dua, yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan sosial. Pendekatan fungsional, fungsi yang hakiki pada potensi manusia perlu dibina dan dibimbing agar dapat diarahkan sejalan dengan hakikat kejadian. Sedangkan pendekatan sosial, berdasarkan pendekatan ini, manusia dilihat sebagai makhluk yang memiliki dorongan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Kesimpulannya yaitu, manusia sebagai makhluk hidup individu maupun makhluk sosial dalam menjalankan peranannya dalam kehidupan masing-masing. Sebagai makhluk individu, manusia merupakan bagian dari unit terkecil dari kehidupan sosial atau bermasyarakat. Dan sebaliknya, sebagai makhluk sosial atau bermasyarakat yang membentuk suatu berkehidupan masyarakat. Manusia merupakan kumpulan dari berbagai individu. Kita sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri karena kita membutuhkan satu sama lain. Bab 3. Pendidikan sosial dan budaya di lingkungan sekolah dasar. Pengertiannya, pendidikan sosial menurut pendapat beberapa para ahli adalah suatu proses yang diusahakan oleh orang dewasa terhadap anak secara sengaja dalam masyarakat untuk mendidik, membina, membangun individu dalam lingkungan sosial supaya di tengah-tengah masyarakat anak mampu bergaul dan berperilaku yang baik terhadap sesama. Tentunya selalu berpegang pada akhlak dan keimanannya. Metode dalam pendidikan sosial ada dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pendekatan dalam pendidikan sosial ada terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan ditinjau dari segi sasarannya dan pendidikan ditinjau dari segi pelaksanaannya. Pendidikan ditinjau dari segi sasarannya yaitu terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan mentalistik dan pendekatan kondisisional. Sedangkan pendekatan ditinjau dari segi pelaksanaannya terbagi menjadi tiga, yaitu cara pendekatan memaksa, cara pendekatan menyesuaikan, dan cara pendekatan mendorong. Cangkupan dalam pendidikan sosial terbagi menjadi 4, yaitu sikap toleransi, saling menghargai, solidaritas sosial, tolong menolong. Sikap sosial siswa di sekolah dasar, yaitu bisa kita lihat dari dia cara jujur, disiplin, bertanggung jawab, bertoleransi, gotong royong, sopan santun, dan percaya diri. Masalah-masalah yang timbul dari sosial siswa di sekolah dasar, yaitu ada 4, yaitu contohnya malas sekolah, membolos, tidak mau bekerja sama, dan yang paling yaitu membuang sampah sembarangan. Budaya di lingkungan sekolah dasar, kita harus tahu dulu itu apa itu pengertian budaya sekolah, unsur-unsur budaya sekolah, karakteristik budaya sekolah, pengembangan budaya sekolahnya, tujuan dan manfaat pengembangan budaya, dan pelestarian budaya melalui pendidikan di sekolah dasar. Dan
Yang terakhir itu kita harus mendekatkan siswa dengan kekerasan budaya lokal. Bab 4. Nilai dan moral dalam lingkungan sekolah dasar. Kedudukan nilai dalam sekolah dasar. Nilai mempunyai berbagai makna, sehingga sulit untuk menyimpulkan secara komparatif makna nilai yang mewakili dari berbagai kepentingan dan sebagai sudut pandang. Tetapi ada kesepakatan yang sama dari berbagai penelitian tentang nilai, yakni berhubungan dengan manusia dan selanjutnya itu penting. Peran hukum dalam masyarakat. Pengertian hukum. Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran-pelanggaran yang dikenai tindakan-tindakan hukum tertentu. Fungsi dan tujuan hukum. Hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat pada dasarnya memiliki fungsi dan tujuan, yaitu fungsi hukum yang pokok adalah sebagai kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. Sedangkan tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban merupakan suatu syarat dari adanya masyarakat yang teratur. Peran moral di lingkungan sekolah siswa sekolah dasar. Pengertian moral. Moral senantiasa mengaku kepada baik buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Inti tentang moral adalah menyangkut bidang kehidupan manusia, dinilai dari baik buruknya perbuatan selaku manusia. Dinamika penerapan nilai moral. Aspek penting yang terkait pada nilai moral adalah objektivisme dan subjektivisme yang melekat pada nilai. Objektivisme adalah suatu paham yang beranggapan bahwa keberadaan nilai mendahului penilaian, oleh karenanya validalitas nilai tidak tergantung pada subjek yang menilai. Sedangkan subjektivitasnya merupakan suatu paham yang beranggapan bahwa keberadaan nilai tergantung pada kesadaran yang menilai. Oleh karenanya, nilai sama dengan penilaian. Perbedaan antara kesopanan dan moral. Kedua kaidah ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama diarahkan pada perbuatan manusia, bersifat intersubjektif dan berkenan tentang hubungan sesama manusia. Tetapi perbedaannya yaitu kaidah moral adalah kaidah yang pada dasarnya pada akhirnya mengarah pada jenis kehidupan yang akan dijalani oleh manusia. Tidak hanya itu, kaidah moral juga memberikan struktur dalam masyarakat. Peran nilai dalam pembentukan karakter siswa sekolah dasar. Pengertian karakter. Kita juga harus tahu apa itu pengertian karakter. Pendidikan membangun karakter secara implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari dan berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau yang baik, bukan negatif atau juga yang buruknya. Karakter merupakan keseluruhan disposisi kordati dan disposisi yang telah dikuasai secara stabil. Prinsip yang membangun pendidikan karakter. Karakter yang paling dasar untuk mengelola kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia ada 3, yaitu 1. Membangun dan menguatkan kesadaran mengenai akan habisnya dan rusaknya sumber daya alam di Indonesia. Yang kedua, bangun dan menguatkan kesadaran serta keyakinan bahwa tidak ada keberhasilan sejati di luar kebijakan. Yang ketiga, membangun kesadaran dan keyakinan bahwa kebinekaan sebagai hal yang kuadrat dan sumber kemajuan. Penyebab krisis karakter di Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu terlena oleh sumber daya alam yang melimpah, pembangunan ekonomi antara bertumpu pada modal fisik, surutnya idealisme, berkembang fanatisme overdosis, dan yang keempat yaitu kurang berhasil belajar dari pengalaman bangsa sendiri.
Peran keluarga dalam pendidikan karakter siswa sekolah dasar. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang. Keluarga merupakan dasar pembantu utama struktur sosial yang lebih luas. Dengan pengertiannya bahwa lembaga lainnya tergantung pada ekspektasi. Fungsi keluarga antara lain itu mengatur seksual, reproduksi, sosialisasi, dan pemeliharaan sosial. Peran sekolah dalam pendidikan karakter siswa di sekolah dasar. Sekolah mempunyai peran yang sangat strategis dalam membentuk manusia yang berkarakter di sekolah. Guru dan dosen adalah fitur yang diharapkan mampu mendidik anak yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral. Yang terakhir adalah bab 5, yaitu interaksi sosial, kelompok sosial, masyarakat, dan komunitas. Interaksi sosial. Kita harus tahu dulu apa itu pengertian interaksi sosial. Kata interaksi berasal dari kata inter dan action. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik, saling mempengaruhi antar individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Atau interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling berpengaruh, mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Ada beberapa pengertian interaksi sosial di lingkungan masyarakat, yang salah satunya yaitu menurut Won, yang adalah interaksi sosial adalah hubungan antar dua individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lainnya, atau sebaliknya. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua, yaitu dalam proses asosiatif dan proses disosiatif. Bentuk interaksi asosiatif yaitu terbagi menjadi dua juga, yaitu kerjasama dan akomodasi. Kerjasama, beberapa orang sosiolog menganggap bahwa posisi merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Sebaliknya, sosiolog lainnya menganggap mereka bahwa kerjasama merupakan proses utama. Sedangkan yang kedua yaitu akomodasi. Istilah akomodasi dipergunakan dalam dua arti, yaitu untuk menunjuk pada suatu keadaan, berarti suatu kenyataan adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antar dua orang, perorangan, dan kelompok manusia. Bentuk interaksi disosiatif terbagi menjadi tiga, yaitu persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Persaingan adalah bentuk interaksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan tertentu bagi dirinya dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan kekerasan. Sedangkan kontroversi merupakan interaksi yang berbeda antara persaingan dan pertentangan. Sedangkan pertentangan adalah suatu bentuk interaksi individu atau kelompok sosial yang berusaha untuk mencapai tujuannya dengan jalan menantang pihak lain disertai ancaman dan kekerasan. Pertentangan memiliki bentuk-bentuk yang khusus, antara lain pertentangan pribadi, pertentangan nasional, pertentangan kelas sosial, dan pertentangan politik. Sosialisasi. Kita harus tahu dulu apa itu sosialisasi. Sosialisasi itu adalah suatu proses di mana seorang anak menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Bentuk-bentuk sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Dalam kaitannya, para pakar berbicara mengenai bentuk-bentuk sosialisasi seperti sosialisasi setelah masa kanak-kanak, pendidikan sepanjang hidup, dan pendidikan berkesinambungan. Pola sosialisasi. Menurut Jaeger, ada dua pola sosialisasi. Yang pertama yaitu sosialisasi dengan cara represi atau menekankan pada penggunaan hukum terhadap kesalahan. Yang kedua yaitu sosialisasi dengan cara partisipasi, yaitu merupakan pola yang di dalamnya anak diberi imbalan manakala berperilaku
Masyarakat dan komunis. Masyarakat. Ada perbedaan antara masyarakat dan komunis, yaitu bisa kita lihat dari karakteristik masyarakat, yaitu satu, terletak pada kelompok manusia yang bebas dan bersifat lokal. Yang kedua, menempati kawasan tertentu. Yang ketiga, memiliki kebudayaan. Dan keempat, serta terjalin dalam suatu hubungan di antara anggota-anggotanya. Masyarakat setempat atau komunitas adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Setiap komunitas memiliki unsur yaitu seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan. Masyarakat desa dan masyarakat kota. Menurut Sorjano Sokmanto, masyarakat kota dan desa memiliki perhatian yang berbeda, khususnya perhatian terhadap keperluan hidup. Di desa, diutamakan adalah perhatian khusus terhadap keperluan pokok. Fungsi lainnya diabaikan. Sedangkan orang kota, yaitu kebutuhan pokok, pandangan masyarakat dan sebagainya yang sangat diperhatikan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Demikianlah hasil materi bab 1 sampai bab 5. Saya mohon maaf jika ada tutur kata